Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, 5 menit. Di pelajaran yang ke-9, di triwulan ini kita belajar tentang dalam Mazmur, bagian yang kedua. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini menjadi 4 bagian. Pelajaran hari Minggu dan pelajaran hari Senin saya jadikan satu, yaitu Mazmur pasal 46. Pelajaran hari Selasa, Mazmur pasal 47 ayat 1-5. Pelajaran hari Rabu, Mazmur pasal 75. Dan pelajaran hari Kamis, Mazmur pasal 67. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama di pelajaran hari Minggu dan pelajaran hari Senin, Mazmur pasal 46. Saya membuat sebuah skema seperti ini. Dan skema ini akan memberikan kemudahan buat kita untuk memahami Mazmur pasal 46. Yang pertama di ayat yang kedua, Tuhan tempat perlindungan. Ayat 3 dan 4, adanya bencana alam di bumi. Ayat 5 dan 6, Tuhan akan menolong. Ayat yang ke-7, adanya peperangan di bumi ini. Ayat yang ke-8, Tuhan menyertai kita. Ayat yang ke-9 dan 10, Tuhan akan mengakhiri krisis dunia. Dan ayat yang terakhir, ayat 12, Tuhan menyertai. Nah, kalau kita lihat ini, skema ini adalah gambaran kenyataan hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa yang kita sedang alami saat ini. Yang pertama, adanya bencana di bumi ini. Kemudian yang kedua, adanya peperangan di bumi ini. Bangsa bangkit melawan bangsa. Mau tidak mau, suka tidak suka, hal ini akan kita alami. Selagi kita masih hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kesusahan dan kesukaran kita alami di sana. Tapi kabar baiknya adalah ada 4 hal positif yang kita dapatkan tentang Tuhan kepada kita. Yaitu di ayat 2, Tuhan tempat perlindungan. Di ayat 5 dan 6, Tuhan akan menolong. Di ayat 8, Tuhan menyertai kita. Di ayat 12 Tuhan menyertai. Artinya 4 hal ini memberikan kepada kita rasa aman meskipun hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dengan kesusahan dan kesukaran, tapi Tuhan tetap selalu bersama dengan kita. Jadi jangan takut dan jangan khawatir, ada Tuhan. Nah kemudian di ayat 9 dan 10, Tuhan mengakhiri krisis dunia. Semua ini nanti akan dihancurkan. Tuhan akan mengakhiri krisis dalam kedatangannya yang kedua kali. Jadi pelajaran hari Minggu dan Senin berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekarang kita lihat pelajaran hari Selasa. Mazmur pasal 47 ayat 1-5. Saya beri judul Yerusalem Baru. Ya, jadi ketika Yesus datang kedua kali, orang-orang yang masih hidup yang setia kepada Tuhan dan orang-orang yang sudah mati yang selama hidupnya setia kepada Tuhan akan dibangkitkan dan mereka akan naik ke kerajaan sorga, diangkat ke sana, hidup selama 1000 tahun. Inilah yang disebut dengan masa milenium di sorga. Setelah masa 1000 tahun, maka orang-orang yang setia ini akan turun ke dunia ini bersama dengan Yesus dan kota Yerusalem yang baru ini. Nah, kemudian kota Yerusalem baru akan turun ke dunia ini dan umat-umat tebusan akan ada di sana. Nah, ini di pelajaran hari Selasa. Kemudian di pelajaran hari Rabu, Mazmur 75, ini saya beri judul Penghakiman. Nah, setelah kota Yerusalem baru turun ke dunia ini, maka pada waktu itu ketika Yesus datang bersama dengan umat tebusan, orang-orang yang mati, yang hidupnya tidak setia, tidak benar, itu dibangkitkan. Ini yang disebut dengan kebangkitan yang kedua. Maka orang-orang ini bersama dengan Lucifer, setan, malaikat-malaikatnya akan menyerang kota Yerusalem baru. Mereka akan mengepung kota Yerusalem baru, tetapi pada waktu itu penghakiman, kehancuran, kebinasaan lenyap untuk selama-lamanya bagi mereka yang jahat. Sehingga umat-umat tebusan akan tinggal selama-lamanya di dunia baru atau yang disebut juga dengan kota Yerusalem yang baru. Nah, pelajaran terakhir hari Kamis, Mazmur 67. Bersaksi. Ini tugas kita selagi kita masih hidup saat ini. Untuk masuk ke kota Yerusalem baru, maka kita perlu bersaksi. Dalam Mazmur pasal 67, Tuhan menyinari dengan wajahnya, baru bersaksi. Artinya apa? Artinya kita harus hidup dekat, akrab karib dengan Tuhan. Maka Tuhan ada dalam hidup kita sehingga kita memantulkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang-orang lain akan melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi ini gambaran pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini. Dimulai dengan krisis di dunia, diakhiri dengan kedatangan Yesus kedua kali. Kemudian Yerusalem baru, adanya kebinasaan kekal untuk orang-orang yang jahat, dan tugas kita adalah bersaksi. Bagi yang mau screenshot, bisa di screenshot untuk pelajaran ini. Semoga pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.